syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih padamu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Semua yang kami nikmati ini Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Kami mempersembahkan kurban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk bersekutu. Kami walaupun berada di tempat berbeda disatukan oleh mekanisme online ini, dan kami menyatukan hati kami untuk menimba berkat rohani, menimba rahasia surgawi yang akan Tuhan bukakan melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan dengan doa. Urapi semuanya sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersekutu bersama kami di sini. Nah, Saudara sekalian, hari ini adalah hari terakhir untuk tahun 2021. Jadi hari ini banyak yang melakukan ibadah tutup tahun dan ibadah menyambut tahun baru. Jadi sekali ibadah dimaksudkan sebagai dua, yaitu tutup tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Karena itu renungan kita juga saya akan menyampaikan mirip sama dengan yang saya sampaikan secara onsite di ibadah temu muka kita ya, ibadah secara onsite hari ini. Nah, karena tidak semua yang ikut renungan ini mengikuti yang ibadah onsite, walaupun dua-duanya disampaikan secara online juga, saudara ya. Nah, mari kalaupun yang sudah mengikutinya merenungkan ulang ya. Nah, jadi saya memberi judul apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bersyukur dan berharap. Ya, bersyukur dan berharap. Kita mendasari perenungan kita ini dari kitab Mazmur pasal 90 mulai ayat 12. Kitab Mazmur pasal 90, saya baca ayat 12 sampai 15 ya. Ya, bersyukur dan berharap. Saudara seharusnya ini dibaca mulai ayat 1. Silahkan nanti kalau saudara ada waktu dibaca mulai ayat 1, saya baca mulai ayat 12 saja untuk kita. Mazmur pasal 90 ayat 12, firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sampai di situ dulu pembacaan saya, saudara sekalian. Ini kalau saudara membuka mulai ayat 1, LAI memberi judul ini adalah doa Musa. Jadi saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa yang dikenal kitab Mazmur itu adalah ditulis oleh Raja Daud. Tapi seperti kita simak, tidak semua kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud semuanya. Memang sebagian besar ditulis oleh Daud. Tapi Daud juga mengumpulkan rupanya syair-syair yang sudah ditulis oleh para pendahulunya, dan itu dibuat menjadi pujian untuk ibadah waktu itu. Nah, itu dikumpulkan. Jadi ini sebetulnya buku nyanyian, saudara. Mestinya kalau kita membaca ini, katakanlah misalnya ayat 14 ini, membacanya dilagukan nih harusnya, ya. Ya boleh dengan lagu apapun, ya, tapi dilakukan karena notasinya sudah tidak ditinggalkan oleh Raja Daud waktu itu. Tapi kita harus menciptakan notasi sendiri, bahkan bisa juga dinyanyikan dengan model tembang Jawa, dandang gulo maupun kinanti, silahkan gitu ya. Ayat 14 dari kitab Mazmur ini kan ada lagunya toh. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai
dan bersukacita semasa hari-hari kami, dan seterusnya. Jadi kitab Mazmur ini membacanya harusnya dilakukan karena ini syair-syair pujian. Tapi ini isinya adalah doa Musa, saudara ya. Nah, saudara, doa Musa ini dilakukan rupanya setelah Musa cukup usia. Sebagaimana kita pernah meneliti dalam doa pagi di kitab Ulangan, itu Musa itu seseorang yang dia pemikir, pemimpin ya, manajemennya bagus, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita bisa banyak meneladani dari Musa termasuk doanya. Nah, rupanya doanya ini cocok untuk kita merenungkan mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Saudara, kalau kita mengingat, maka tahun 2021 ini, mulai tahun 2020, saya menyebutnya sebagai tahun kesesakan bagi seluruh dunia. Karena adanya pandemi penyakit menular. Ya, saudara mungkin yang membuka rekaman ini sekian puluh tahun kemudian, anak cucu saya, nanti kalau mendengarkan kembali apa yang kita renungkan dalam doa malam ini, tahun 2020 dan 2021 itu ada pandemi penyakit ya. Yang disebut pandemi itu penyakit menular yang secara relatif cepat menyerang seluruh dunia. Itu pandemi. Kalau hanya daerah-daerah, misalnya hanya satu negara atau mungkin di bagian dari negara tertentu, itu disebut endemi. Konon seperti itu. Tapi ini pandemi. Seluruh dunia merasakan, saudara. Dan penyakit yang namanya disebarkan oleh virus corona itu menyerang pernapasan, menyerang saluran pernapasan dan paru-paru, dan faktanya itu juga merenggut beberapa orang dekat kita, saudara ya. Beberapa saudara mengalami kehilangan orang-orang dekat. Ya, memang ini seizin Tuhan tentu saja. Dan kita berharap bisa menerimanya dengan belajar mengucap syukur. Yang sudah dipanggil Tuhan, kita ikhlaskan, kita relakan. Nah, tapi kita yang masih hidup, mari kita mengisi kehidupan ini menyongsong tahun yang akan datang ini dengan lebih bijaksana, dikatakan di sana. Coba tadi di sana kan dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, itu ayat 12. Jadi kalau menghitung hari-hari, mestinya kita ini bisa menghemat waktu. Saudara, kalau kita menghitung hari-hari kita hidup dan dihitung mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu rasanya hampir separuh dari hidup kita ini tidur. Ya, lalu yang selebihnya baru melakukan kegiatan. Jadi kita disebut hidup itu sebetulnya kalau kita sadar, kita sedang tidak tidur, sedang tidak sakit, sedang tidak pingsan, itu. Dan itu kurang lebih ya separuh lebih sedikit dari hidup kita, itu ya. Tapi selebihnya tidur. Jadi kalau menghitung hari-hari itu, mari kita menghitung hari-hari. Dan kalau saya boleh menyampaikan, mengakhiri tahun 2021 ini kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengucap syukur. Mengucap syukur, sangat mengucap syukur. Kalau hari ini kita masih hidup, saudara-saudara, kita wajib mengucap syukur kepada pemberi hidup. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kalau kita mengingat sekali lagi, ya tetap kita belajar mengucap syukur.
Tetapi kita mengingat bahwa bahkan saya saja kehilangan dua anak rohani. Yang saya sebut anak rohani itu benar-benar nama-nama atau keluarga yang membapak kepada saya. Nama mereka saya doakan tiap hari di hadapan Tuhan dan bergaul itu. Jadi orang-orang yang memang hubungannya dekat dengan saya kehilangan dua orang, dan mereka ini umurnya jauh dari saya, namanya anak saya kok, seusia anak saya, saudara ya. Dipanggil Tuhan karena pandemi ini, dan beberapa dari kita yang mengikuti doa ini, saya tahu kehilangan orang-orang dekat. Nah, tapi sekali lagi, biarlah yang sudah dipanggil Tuhan kita terima dengan rasa semeleh dan belajar mengucap syukur. Saya rasa banyak dari kita sekarang ini yang merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi, itu sudah semakin semeleh, istilahnya semacam itu ya. Di dalam hati sudah semakin istilahnya move on, seperti itu. Tapi kalau mengingat kita masih diberi hidup, betapapun kita sangat mengucap syukur. Jadi kalau ibadah ini, ibadah-ibadah tutup tahun, semestinya kalau menurut saya yang harus banyak dilakukan adalah pengucapan syukur. Ya, bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita, dapat beribadah, dapat hidup, dapat bekerja, dapat melayani Tuhan, dapat mendampingi keluarga, dapat merasakan kenikmatan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Toh terbukti juga tahun-tahun, saya menyebut tahun kesesakan yang kemarin sampai hari ini pun belum tuntas teratasi, itu merenggut kehidupan banyak orang. Sampai di waktu yang tertentu kemarin dulu itu yang dikatakan kondisi itu orang-orang mengistilahkan merah darah gitu ya. Jadi pas banyak-banyaknya, parah-parahnya di tengah bangsa dan negara kita ini, itu orang meninggal dalam sehari itu lebih dari satu. Bahkan di dalam satu kelurahan ada yang saya dengar kemarin itu satu kelurahan 4 jiwa harus dikuburkan semacam itu. Nah, ini tahun ini benar-benar tahun yang luar biasa. Selama hidup saya yang sudah lebih dari setengah abad, saudara-saudara, itu baru mengalami tahun ini. Ada situasi yang mencekam semua orang seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, dan itu fakta. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu ya benar-benar kita berterima kasih. Hati kita ini benar-benar, waduh Tuhan, ini anugerah yang saya terima hari ini kalau kami bisa bersekutu dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, lalu karena tadi saya memberi judul bersyukur dan berharap, maka ayat firman Tuhan ini membawa kita, saudara-saudara, memang di kitab Mazmur ini perjanjian lama ya, tapi kitab perjanjian lama ini pujiannya saja membawa kita untuk hidup sesuai dengan yang didoakan oleh Musa. Yang ini menjadi pujian ini, saudara-saudara ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi kisi-kisi, menjadi sebuah resep hukum atau rumus dalam kehidupan untuk kita hidup lebih baik. Nah, saudara, bersyukur dan berharap, doa Musa di sini juga kecuali minta kepada Tuhan supaya mengajari menghitung hari-hari, sehingga saya melanjutkan sehingga bisa semakin belajar mengucap syukur, ya. Juga doanya, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, kalau istilah Musa ini disangatkan ya, tapi saya pakai kalimat, Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kalau kasih setia Tuhan itu menyertai kita, pagi-pagi ada sarapan, kita kenyang, seperti itu. Dan supaya kami bersorak-sorai, bersukacita, menyambut hari-hari kami.
menyambut tahun yang baru 2022 ini. Doa kita adalah berharap kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan semakin pemulihan hidup kita bermasyarakat, semakin pemulihan dalam berbagai hal, dan kita terus berdoa untuk memohon Tuhan menolong kita menikmati hidup lebih baik di tahun mendatang ini. Nah, jadi firman Tuhan ini mengarahkan bagi kita dua hal, yaitu bersyukur kita masih hidup. Ini benar-benar bersyukur. Saudara, dengan penjelasan semacam ini, kalau ada orang yang tidak bisa bersyukur, itu kebangetan. Kebangetan, saudara. Menurut saya loh ya. Seharusnya kalau kita sudah pernah mengalami seperti yang kemarin, dan saudara yang menghayati kesesakan kemarin itu, mau keluar rumah saja takut gitu ya, karena kita belum banyak yang divaksin waktu itu toh. Lalu bahkan secara fakta ada saudara-saudara yang ada di dekat kita terkena ya, terinfeksi, dan bahkan sampai dipanggil Tuhan seperti itu. Kita mestinya bersyukur dan berharap ya, selaras dengan doanya Musa, kita berharap supaya Tuhan memberkati kita, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini renungan yang terakhir untuk doa malam. Ini doa malam yang terakhir untuk tahun ini, saudara-saudara ya. Dan kita mengingat ini menjadi bekal untuk kita menghadapi tahun yang baru, tahun 2022. Bersyukur dan berharap. Dan berharap itu melakukan sesuatu. Mendekat Tuhan, berdoa, dan memohon kepada Tuhan segala sesuatu yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita di tahun mendatang ini dengan memperoleh kemenangan hidup. Tuhan dipuji, amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Dan kalau doa syafaat kita, kalau menurut saya sekarang ini dominan, saya mengajak saudara bersyukur dan berharap untuk tahun yang akan datang ini. Nah, oleh karena itu untuk saudara yang sudah mengirimkan nama-nama kepada kami, sementara belum kami doakan dulu, besok sore akan kami doakan. Besok pagi dalam renungan pagi juga akan didoakan saudara-saudara sekalian. Tapi kali ini mari kita menikmati ya, tutup tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Kalau menurut saya kok ini hari-hari yang luar biasa. Kita wajib sungguh-sungguh berdoa. Nah, mari saudara kita melayani Tuhan dengan doa. Sekali lagi, melayani Tuhan dengan doa. Bukan untuk siapa-siapa, nanti kita bersyukur untuk diri kita di hadapan Tuhan juga. Dan juga nanti kita memohon ini untuk diri kita masing-masing, baik yang ya nama-nama yang masih merasakan penderitaan sakit, sedang menuju kesembuhan, juga saudara dalam situasi apapun, mari kita nanti memohon sama-sama kepada Tuhan, kita menyatukan hati. Karena itu saya seringkali mengulangi, saudara yang ada di renungan malam ini, yang berdoa bersama kami, mari berhenti kegiatan, tapi bersama kami menyatukan hati. Benar-benar menyatukan hati, karena hukum mengenai berdoa atau rumus mengenai berdoa itu, kesatu hatian itu perlu. Nah, kekuatan kita dalam berdoa sekarang ini ya, saya bersyukur bukan hanya saya sendiri dan tim di sini, tetapi juga dengan saudara-saudara sekalian yang ada di tempat yang berbeda, tapi hatinya disatukan gitu loh saudara-saudara. Nah, kalau hatinya disatukan, itu menjadi sebuah dalil bahwa doa kita berkuasa. Ini menurut firman Tuhan. Nah, maka mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan ini doa yang tidak main-main. Makanya saya mengkhususkan untuk menyambut tahun 2022 ini, kita fokuskan doa kita dalam kedua hal yang sudah kita renungkan ini. Mengucap syukur, ya, bersyukur dan berharap. Memohon Tuhan menyertai waktu yang akan datang, tahun yang akan datang ini lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui sesuai dengan firman Tuhan. Doanya Musa yang kita renungkan hari ini.
Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, kita pujikan, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Ini hari yang istimewa, karena ini adalah hari terakhir tahun 2021, dan kami menyongsong tahun baru 2022. Kami sungguh mengucap syukur karena yang Tuhan anugerahkan, kami masih hidup. Ini anugerah besar, dan bahkan Tuhan memberkati kami dengan penghidupan yang baik, pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang lancar, dan keluarga yang kompak, yang penuh kasih, yang dapat membawa kami kepada kesejahteraan dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan ini. Kalau kami mengingat tahun-tahun yang lalu, termasuk tahun ini, Tuhan izinkan mengalami situasi khusus ini, tapi kami mengucap syukur, dan biarlah beberapa di antara kami yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kami semakin Tuhan anugerahi rasa semeleh, rasa yang mapan, dan bangkit kembali di tahun 2022 ini. Kami belajar mengucap syukur yang sudah ada di hadirat Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Kami percaya orang-orang yang kami kasihi, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sudah ada di hadapan Tuhan. Dan kami sekarang yang masih ada di dunia ini, izinkan kami menikmati apa yang dapat kami nikmati di dunia ini, baik hidup kami, makan, minum, rezeki yang lancar, dan ibadah, bahkan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, ini kenikmatan. Boleh kami kerjakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur untuk kami dapat mengakhiri tahun 2021 ini dalam damai sejahtera Tuhan. Sekarang kami mohon di tahun-tahun mendatang ini, oh Tuhan, kami masih terus berseru kepadamu. Tuhan, mohon kami, Tuhan, berikan pemulihan. Kami tahu situasi khusus belum dapat teratasi sepenuhnya, dan bahkan kami mendengar sekarang ada varian baru yang harus kami waspadai. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami sehingga sungguh kami segera dapat mengalami pemulihan di seluruh dunia ini. Kami bersama dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini berseru bersama-sama dengan kami. Sekarang kami mohon Tuhan
memberkati baik pemerintahan di negara kami masing-masing, baik masyarakat kami sebagai anggota keluarga besar masyarakat di bangsa dan negara ini maupun di desa kami, di lingkungan kami. Tuhan, kami melakukan untuk meraih pemulihan. Karena itu kami percaya pemulihan hanya datang dari Tuhan. Segala kuasa ada di tangan-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan dari berbagai segi kehidupan, baik pemulihan dari sisi hubungan sosial, pemulihan di bidang pergaulan, pemulihan di bidang pekerjaan, di bidang pendapatan, di bidang ibadah, di bidang-bidang yang lain, di bidang kekeluargaan, di semua bidang dalam kehidupan. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan sehingga kami hidup normal kembali dan semua kegiatan dapat dilakukan untuk meraih kemajuan bersama lagi. Terima kasih. Akhir tahun ini kami mengalami dan merasakan bahwa situasi khusus ini semakin dapat diatasi. Kami tetap terus mohon kepada Tuhan supaya kami semua semakin dapat mengatasi dan sungguh-sungguh pemulihan Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa kepada kami yang melayani Tuhan, bersekutu dalam doa ini maupun tim yang ada di tempat ini melayani secara onsite maupun online. Tuhan memberkati kami. Kepada kami yang kehilangan pekerjaan di situasi khusus kemarin, sekarang kami mohon Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Kepada kami yang mengalami berbagai hal di tahun-tahun yang sudah kami tinggalkan, kami mohon ke depan ini Tuhan memberikan kemajuan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami hal-hal baru yang dapat kami raih, yang merupakan kemajuan dan kemenangan hidup, yang akan membawa kami dapat mempersembahkan kepada Tuhan lebih baik lagi, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan semakin baik, dengan semakin excellent kami beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyongsong tahun baru 2022 ini dengan bersyukur. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan terobosan baru, sehingga hidup kami yang akan datang nanti akan semakin diberkati. Karena yang tadinya kami tidak bisa bersekutu dalam doa, sekarang dengan mekanisme online ini Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang tiap hari menguatkan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, dan kami terus berdoa selaras dengan doa Musa, dan bersama-sama kami menyatukan hati. Tuhan menolong kami supaya kami meraih kemajuan, kemenangan dalam hidup, dan Tuhan menyempurnakan hidup kami mengarah kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur tiap hari kami memiliki kesempatan. Percaya diri kami bersama Tuhan semakin meningkat. Bahkan optimisme kami juga semakin meningkat. Antusiasme kami semakin meningkat. Semangat kami semakin meningkat dalam menapaki hari-hari depan kami sesuai firman-Mu ini. Dan kami dengan bergairah menyambut masa depan kami, menyambut tahun 2022 ini, bersama dengan Tuhan kami raih kemenangan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang sudah mendukung doa malam ini. Dan mungkin ada saudara yang pada jam-jam ini masih mengikuti ibadah onsite di lingkungan masing-masing. Ya, saya sekali lagi, kami sekeluarga dan seluruh tim di tempat ini mengucapkan selamat Natal tahun 2021 yang sudah kita peringati bersama dan akan diperingati oleh beberapa lingkungan juga dalam tahun-tahun ini. Saya bulan Januari masih diundang khotbah Natal, saudara-saudara. Dan juga selamat menyambut tahun baru 2022. Ya. Selamat berprestasi dan terus percaya diri, terus antusias dan memiliki hati yang memiliki optimisme besar. Bersama dengan Tuhan kita raih kemenangan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Amin, amin.